Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh sorotan ini, ada dorongan besar bagi kita untuk membagikan semua hal kepada dunia, mulai dari rencana kecil hingga ambisi terbesar. Media sosial, percakapan sehari-hari, bahkan tekanan dari lingkungan sekitar mendorong kita untuk terus berbicara. Seakan-akan kesuksesan baru berarti jika diumumkan terlebih dahulu. Namun, ada satu kebijaksanaan kuno yang sering diabaikan di tengah kebisingan ini. Jangan tunjukkan rencana terbesarmu kepada siapapun. Filosofi ini, yang berakar kuat dalam ajaran Stoikisme, mengajarkan bahwa kekuatan sejati justru muncul ketika kita memilih untuk bekerja dalam diam, menyimpan rencana hanya untuk diri kita sendiri, dan membiarkan hasil nyata menjadi satu-satunya bukti dari usaha kita. Mengumbar rencana, meskipun tampak tidak berbahaya, seringkali menjerat kita dalam jebakan ego, ekspektasi, dan pengaruh eksternal yang justru menjauhkan kita dari tujuan. Dengan menjaga ketenangan dan fokus, Anda melindungi energi mental Anda dari distraksi yang tidak perlu. Lebih dari itu, Anda membangun karakter yang kuat dan disiplin, di mana tindakanlah yang menjadi pusat perhatian, bukan sekadar kata-kata kosong. Ini bukan tentang menutup diri atau menjadi antisosial, melainkan tentang memahami bahwa diam adalah bentuk kebijaksanaan dan kekuatan. Sebuah cara untuk melatih diri, fokus pada progres, dan bergerak lebih strategis menuju tujuan Anda. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang tenang dan penuh makna datang dari kemampuan kita untuk mengendalikan diri dan tidak tergantung pada validasi eksternal. Ketika Anda memilih untuk menyimpan rencana besar dalam diam, Anda sedang mempraktikkan prinsip ini. Anda memberi diri Anda ruang untuk berpikir lebih jernih, bertindak lebih efektif, dan merespons kehidupan dengan lebih bijaksana. Diam, dalam hal ini, bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Anda tahu kapan harus berbicara, kapan harus bertindak, dan kapan harus membiarkan dunia melihat hasil tanpa perlu penjelasan panjang lebar. Pembukaan ini menjadi pijakan untuk memahami bagaimana filosofi kuno Stoikisme memberikan kita panduan berharga tentang pentingnya menjaga rencana besar tetap rahasia. Dalam artikel ini, kita akan menyelami alasan mendalam mengapa diam adalah pilihan terbaik, bagaimana tindakan akan selalu lebih berarti daripada kata-kata, dan bagaimana prinsip ini dapat membantu Anda meraih tujuan dengan cara yang lebih bijaksana dan bermakna. Dalam perjalanan mencapai tujuan atau mewujudkan rencana besar, dorongan untuk membagikannya kepada orang lain seringkali terasa kuat. Kita cenderung ingin berbicara tentang visi kita dengan harapan mendapat dukungan, pengakuan, atau sekadar pujian. Namun, filosofi Stoikisme justru mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan, fokus pada tindakan nyata, dan menghindari jebakan berbicara terlalu dini. Dalam Stoikisme, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan mengumbar rencana besar dapat menjadi penghambat daripada pendorong kemajuan kita. Stoikisme adalah filosofi kehidupan yang berakar dari Yunani kuno, kemudian berkembang di Roma melalui pemikir besar seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Filosofi ini berfokus pada kendali diri, kebijaksanaan, dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Prinsip dasarnya menekankan bahwa kita hanya memiliki kendali penuh atas pikiran, sikap, dan tindakan kita, sementara segala sesuatu di luar itu, termasuk pendapat orang lain, hasil akhir, atau situasi eksternal, adalah sesuatu yang harus kita terima tanpa memberikan energi berlebih. Dari sini, menjadi jelas bahwa ketika Anda membagikan rencana besar Anda sebenarnya menyerahkan sebagian kendali kepada dunia luar. Dengan membuka rencana
Anda membiarkan komentar, kritik, atau bahkan sanjungan masuk yang semuanya bisa memengaruhi fokus dan motivasi Anda. Mengumbar rencana besar menciptakan apa yang disebut sebagai ilusi kemajuan. Saat Anda berbicara tentang tujuan Anda, otak Anda mengalami kepuasan semu. Dalam psikologi, fenomena ini disebut efek penyelesaian palsu, di mana berbicara tentang sesuatu membuat Anda merasa sudah lebih dekat pada penyelesaian padahal kenyataannya Anda belum mengambil tindakan nyata. Rasa puas ini berbahaya karena mengurangi energi yang seharusnya digunakan untuk bergerak maju. Dalam Stoikisme, hanya tindakan nyata yang memiliki nilai. Bicara kosong tanpa aksi tidak berarti apa-apa. Epictetus berkata, "Don't explain your philosophy. Embody filosofi Anda, atau dalam hal ini, rencana Anda tidak perlu dijelaskan panjang lebar kepada orang lain. Sebaliknya, lakukan, wujudkan, dan biarkan hasil nyata berbicara untuk Anda." Selain itu, berbicara terlalu banyak tentang rencana besar membuka celah bagi pengaruh negatif dari orang lain. Tidak semua orang akan mendukung atau memahami visi Anda. Beberapa orang mungkin memberikan kritik, skeptisisme, atau bahkan cibiran. Kritik yang datang sebelum Anda memulai bisa menggoyahkan kepercayaan diri dan membuat Anda meragukan arah Anda sendiri. Sebaliknya, ada juga pujian atau sanjungan yang datang terlalu dini, yang meski tampaknya positif, bisa membuat ego Anda merasa puas sebelum waktunya. Dalam Stoikisme, ego adalah musuh yang harus dikendalikan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus seorang Stoik, mengingatkan kita untuk selalu sederhana dan fokus pada proses. Ambisi yang berlebihan atau kebutuhan untuk mendapatkan validasi justru menjauhkan kita dari tujuan sejati kita. Ketika Anda diam dan fokus bekerja, Anda membebaskan diri dari ekspektasi sosial dan gangguan eksternal. Tekanan psikologis yang muncul dari ekspektasi orang lain juga tidak bisa diabaikan. Ketika Anda membagikan rencana, orang akan mulai bertanya, mengomentari, atau bahkan memberi saran yang tidak selalu relevan. Beban mental ini bisa menghambat produktivitas Anda dan menciptakan perasaan terbebani. Alih-alih bekerja dengan tenang dan bebas, Anda justru merasa seperti sedang tampil di panggung yang terus diawasi. Dalam keadaan seperti ini, fokus akan terpecah dan motivasi bisa terkikis. Menyimpan rencana untuk diri sendiri memberi Anda kebebasan batin yang lebih besar. Anda bisa melangkah dengan lebih percaya diri, mengevaluasi progres secara pribadi, dan melakukan perbaikan tanpa campur tangan opini orang lain. Di balik semua ini, Stoikisme mengajarkan bahwa hasil nyata jauh lebih berharga daripada sekadar berbicara. Ketika Anda diam dan bekerja dalam ketenangan, Anda memberi ruang bagi tindakan untuk menjadi bukti dari usaha Anda. Pada akhirnya, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada melihat hasil yang berbicara dengan sendirinya. Seneca pernah berkata bahwa kita seharusnya berbicara lebih sedikit dan bertindak lebih banyak. Kata-kata mudah diucapkan, tetapi tindakan membutuhkan keberanian, konsistensi, dan disiplin. Dengan menyimpan rencana besar untuk diri sendiri, Anda melatih disiplin mental dan membangun kekuatan dari dalam. Anda menjadi lebih fokus pada langkah-langkah kecil yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan, tanpa terbebani oleh pendapat atau penghakiman dari orang lain. Dengan tidak membagikan rencana, Anda juga melatih kendali diri, salah satu kebajikan utama dalam Stoikisme. Kendali diri adalah fondasi kebebasan sejati. Ketika Anda tidak bergantung pada validasi eksternal, Anda menjadi lebih tenang dan kuat secara emosional. Ini adalah kebebasan dari pengaruh luar yang seringkali membuat kita kehilangan arah. Anda tidak lagi membutuhkan pengakuan untuk merasa percaya diri, karena kepercayaan diri itu datang dari dalam, dari tindakan-tindakan kecil yang Anda ambil setiap hari untuk mendekati tujuan Anda. Kebebasan batin inilah yang membuat Anda lebih tangguh dan tidak tergoyahkan.
Filosofi Stokisme mengajarkan kita untuk fokus pada proses, bukan hasil. Hasil adalah konsekuensi dari tindakan konsisten yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dengan bekerja dalam diam, Anda melatih kesabaran dan ketekunan, dua kualitas yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Ketika Anda mencapai tujuan, hasil Anda akan berbicara dengan sendirinya, lebih keras dan lebih meyakinkan daripada 1000 kata yang pernah Anda ucapkan sebelumnya. Jadi, daripada membagikan rencana besar Anda, simpanlah untuk diri sendiri. Diam bukan berarti ragu atau lemah. Diam adalah tanda kebijaksanaan, fokus, dan kepercayaan pada diri sendiri. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan keberhasilan sejati datang dari dalam, dari kemampuan Anda untuk bertindak tanpa terpengaruh oleh pujian atau kritik. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, pikiran, tindakan, dan progres harian Anda. Biarkan hasil Anda berbicara, karena itulah yang benar-benar memiliki makna. Dengan menyimpan rencana besar untuk diri sendiri, Anda juga menciptakan ruang hening di dalam pikiran Anda, ruang di mana Anda bisa memikirkan strategi, mengevaluasi langkah-langkah, dan memperbaiki kesalahan tanpa interupsi eksternal. Ruang ini sangat berharga karena membantu Anda mendalami proses tanpa terganggu. Dalam kebisingan dunia yang selalu dipenuhi dengan pendapat, ekspektasi, dan distraksi, kemampuan untuk menjaga sesuatu tetap pribadi adalah bentuk kekuatan batin yang jarang dimiliki banyak orang. Ini seperti menjaga api kecil di dalam diri yang terus menyala, perlahan tapi pasti, hingga pada waktunya menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Dalam filosofi Stokisme, kehidupan kita adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Ketika kita memilih untuk tidak mengumbar rencana, kita melatih kebijaksanaan. Pilihan untuk diam dan bertindak adalah keputusan yang penuh kesadaran, yang mencerminkan bahwa kita mengutamakan progres daripada pengakuan. Pilihan ini adalah latihan untuk tidak terpengaruh oleh godaan ego atau kebutuhan validasi dari dunia luar. Dengan demikian, kita membangun kebiasaan yang lebih sehat, di mana fokus kita sepenuhnya diarahkan pada apa yang bisa kita lakukan saat ini, bukan pada reaksi orang lain terhadap niat kita. Selain itu, dia menjaga energi mental kita. Ketika Anda berbicara tentang rencana, Anda sebenarnya menggunakan energi yang bisa digunakan untuk tindakan nyata. Berbicara itu mudah dan murah. Tindakanlah yang mahal karena membutuhkan pengorbanan, waktu, dan dedikasi. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa energi kita terbatas, dan kita harus menggunakannya dengan bijak. Jika energi itu terbuang untuk membicarakan rencana, maka semakin sedikit yang tersisa untuk merealisasikannya. Fokus pada tindakan memungkinkan Anda melangkah tanpa perlu perhatian atau pengakuan dari orang lain, yang pada akhirnya memberi Anda hasil yang lebih berarti. Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dunia seringkali dipenuhi oleh skeptisisme dan negativitas. Ketika Anda membicarakan rencana besar Anda, tidak semua orang akan melihatnya dengan niat baik. Beberapa mungkin mengkritik, meragukan, atau bahkan iri. Dalam kondisi seperti ini, Anda akan membuang energi hanya untuk mempertahankan atau menjelaskan visi Anda kepada orang-orang yang mungkin tidak peduli atau tidak mendukung. Dalam Stokisme, energi kita seharusnya diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat dan produktif, bukan untuk menjawab keraguan atau memenuhi ekspektasi yang tidak relevan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang mempraktikkan Stokisme, menuliskan pemikirannya dalam Meditations, sebuah jurnal pribadi yang berisi refleksi mendalam tentang kehidupan. Salah satu prinsip yang sering ia ulang adalah pentingnya menjalani hidup sesuai nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini mencakup disiplin, ketekunan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Dengan menjaga rencana tetap pribadi, Anda melatih kebajikan tersebut. Anda jujur pada diri sendiri tentang tujuan Anda,
disiplin dalam bekerja tanpa pamer, tekun dalam langkah-langkah kecil, dan bijaksana dalam menyaring gangguan eksternal. Dalam proses ini, Anda membangun karakter yang lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih fokus pada makna sebenarnya dari tindakan Anda. Menjaga rencana besar untuk diri sendiri bukanlah tindakan yang menutup diri dari dunia, melainkan tindakan yang melindungi visi dan energi Anda. Ini adalah cara untuk menghormati proses, memberi ruang bagi tindakan, dan menumbuhkan ketenangan batin yang diperlukan untuk berpikir jernih dan bertindak efektif. Dengan tidak mengumbar rencana, Anda membiarkan hasil nyata menjadi bukti dari kerja keras Anda. Anda tidak memerlukan kata-kata yang berlebihan atau validasi dari luar karena tindakan Anda yang konsisten akan berbicara jauh lebih lantang daripada apapun yang bisa Anda ucapkan. Ketenangan, fokus, dan kebijaksanaan inilah yang membuat prinsip stoik tetap relevan hingga hari ini. Diam bukanlah kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Dengan menjaga rencana tetap rahasia, Anda bukan hanya melindungi diri dari pengaruh negatif, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan disiplin mental. Ketika waktunya tiba, dunia akan melihat apa yang telah Anda capai, dan pada saat itu, Anda akan tahu bahwa diam adalah pilihan paling bijak yang pernah Anda buat. Biarkan hasil Anda berbicara, karena itulah yang benar-benar memiliki makna. Selain menjaga energi mental dan fokus, menyimpan rencana besar untuk diri sendiri juga memberi Anda keuntungan strategis yang sering kali diabaikan. Dalam dunia nyata, banyak kesuksesan datang dari elemen kejutan, ketenangan, dan kesabaran. Ketika Anda merahasiakan langkah-langkah Anda melindungi rencana itu dari pengamatan atau intervensi yang bisa memperlambat atau bahkan menggagalkannya. Dalam banyak hal, kesunyian memberi Anda ruang untuk bergerak tanpa tekanan dan tanpa harus merasa seperti harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Dengan begitu, Anda bisa melakukan eksperimen, memperbaiki kesalahan, dan menyempurnakan strategi tanpa harus terjebak dalam penilaian orang lain. Filosofi Stoikisme menekankan bahwa kita tidak memerlukan persetujuan dari dunia luar untuk bertindak. Menurut Stoik, kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa manusia memiliki kapasitas untuk menentukan pikirannya sendiri, terlepas dari situasi eksternal. Jika kita memahami ini, maka kita akan menyadari bahwa tidak ada gunanya membuang waktu membicarakan rencana atau berharap pengakuan. Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan di saat ini dengan penuh kesadaran dan komitmen. Lebih jauh lagi, diamnya Anda menciptakan ketenangan batin, suatu kondisi yang sangat dihargai dalam Stoikisme. Ketenangan batin memungkinkan Anda berpikir lebih jernih, membuat keputusan lebih baik, dan bertindak tanpa tergesa-gesa. Ketika Anda berbicara terlalu banyak tentang rencana besar, seringkali pikiran Anda menjadi lebih kacau. Anda akan sibuk memikirkan apa yang orang lain katakan, apakah mereka mendukung atau tidak, apakah Anda terlihat hebat atau malah diragukan. Semua itu adalah kebisingan mental yang menghambat kemajuan. Seorang stoik berlatih untuk meminimalkan kebisingan ini dan memprioritaskan ketenangan batin di atas segalanya. Dalam keadaan tenang, Anda bisa melihat jalan dengan lebih jelas, merencanakan lebih efektif, dan bertindak dengan keyakinan penuh. Penting juga untuk diingat bahwa proses mencapai tujuan bukanlah tentang balapan cepat. Stoikisme menekankan pentingnya progres kecil dan konsisten. Keberhasilan tidak datang dalam sekejap, melainkan hasil dari upaya terus-menerus yang mungkin tampak kecil dan tidak signifikan. Dengan bekerja dalam diam, Anda memberi diri sendiri kebebasan untuk fokus pada langkah-langkah ini tanpa terpengaruh oleh tekanan atau ekspektasi eksternal. Alih-alih berfokus pada hasil akhir yang sering menjadi obsesi banyak orang, Anda fokus pada proses yang sesungguhnya lebih penting. Dalam diam, Anda belajar mencintai progres itu sendiri,
bukan sekadar imajinasi tentang kesuksesan yang ingin Anda raih. Seneca, salah satu filsuf stoik paling berpengaruh, mengajarkan kita bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita merespons dan bertindak, bukan tentang bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Dalam karyanya, ia sering mengingatkan bahwa pencapaian terbesar datang dari kemampuan kita untuk mengabaikan gangguan dan tetap fokus pada apa yang penting. Dengan menjaga rencana Anda sendiri, Anda mempraktikkan prinsip ini. Anda menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana dunia memandang Anda, tetapi bagaimana Anda menjalani hidup Anda dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Jika tujuan Anda benar-benar berarti, maka hasilnya akan terlihat tanpa harus Anda promosikan. Ketika Anda bekerja dalam diam, orang lain mungkin tidak melihat proses Anda, tetapi ketika hasil itu akhirnya muncul, tidak akan ada keraguan tentang usaha yang telah Anda lakukan. Biarkan kesunyian Anda menjadi kekuatan. Biarkan tindakan Anda menjadi bukti. Dan biarkan hasil Anda menjadi suara paling keras yang pernah terdengar. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang tetap tenang dan fokus dalam menghadapi kehidupan. Dengan menjaga rencana besar untuk diri sendiri, Anda tidak hanya melindungi energi, fokus, dan ketenangan batin, tetapi Anda juga membangun karakter yang lebih tangguh. Anda menjadi seseorang yang tidak mudah terganggu oleh validasi atau pengakuan eksternal, melainkan seseorang yang sepenuhnya bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Inilah inti dari filosofi Stoikisme. Kebebasan sejati datang ketika Anda melepaskan ketergantungan pada dunia luar dan memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar berarti. Dengan diam, fokus, dan tindakan nyata, Anda tidak hanya mencapai tujuan, tetapi juga membangun diri Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang dalam menghadapi hidup. Biarkan hasil Anda berbicara, dan dunia akan mendengar suara itu dengan lantang. Ketika Anda memilih untuk menjaga rencana besar tetap dalam diam, Anda juga sedang melatih disiplin diri, suatu kebajikan yang sangat ditekankan dalam Stoikisme. Disiplin diri adalah kemampuan untuk mengendalikan keinginan sesaat demi mencapai tujuan yang lebih besar dan bermakna. Dalam konteks ini, dorongan untuk berbicara, membagikan, atau mendapatkan pujian dari orang lain adalah godaan yang harus dikendalikan. Dengan melawan dorongan ini, Anda membangun kekuatan karakter. Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu bertindak tanpa harus menarik perhatian, tanpa harus memuaskan ego, dan tanpa memerlukan validasi eksternal. Ini adalah latihan mental yang penting. Mengendalikan diri dalam situasi di mana lebih mudah untuk menyerah pada keinginan. Dalam Stoikisme, salah satu konsep inti adalah dikotomi kendali. Pemisahan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Rencana besar Anda, tindakan Anda, dan upaya Anda adalah hal-hal yang berada dalam kendali Anda sepenuhnya. Namun, reaksi orang lain, pendapat mereka, dan hasil akhirnya berada di luar kendali Anda. Dengan memahami ini, menjadi jelas bahwa membicarakan rencana kepada orang lain hanya akan membuka diri terhadap faktor-faktor yang tidak bisa Anda kendalikan, seperti kritik yang tidak membangun, keraguan, atau bahkan rasa iri dari orang-orang di sekitar Anda. Semua itu bisa menjadi beban mental yang seharusnya tidak Anda pikul. Oleh karena itu, menyimpan rencana Anda dengan tenang adalah bentuk kebijaksanaan. Anda fokus pada apa yang bisa Anda lakukan dan melepaskan diri dari hal-hal yang tidak relevan dengan progres Anda. Selain itu, diam juga memberi Anda keunggulan taktis dalam situasi kompetitif. Di dunia yang dipenuhi persaingan, entah itu dalam bisnis, pendidikan, atau bidang lainnya, terlalu banyak bicara tentang rencana bisa mengurangi peluang keberhasilan. Ketika orang lain tahu langkah-langkah Anda, mereka mungkin meniru, meremehkan, atau bahkan menghalangi Anda.
Dengan bekerja dalam diam, Anda menjaga elemen kejutan, membangun strategi dengan lebih leluasa, dan bergerak dengan langkah yang lebih pasti. Dalam konteks ini, ketenangan bukan hanya kebijaksanaan, tetapi juga strategi yang cerdas. Lebih jauh lagi, ketika Anda fokus pada tindakan tanpa perlu banyak bicara, Anda sedang melatih rasa percaya diri yang autentik. Banyak orang mencari validasi dari luar untuk membangun kepercayaan diri. Mereka merasa perlu untuk berbagi rencana hanya agar diakui atau dipuji. Namun, ini adalah bentuk kepercayaan diri yang rapuh karena bergantung pada faktor eksternal. Sebaliknya, Stokisme mengajarkan bahwa kepercayaan diri sejati berasal dari aksi nyata dan komitmen pada proses. Ketika Anda menyelesaikan tugas-tugas kecil setiap hari, ketika Anda melangkah secara konsisten, Anda secara alami membangun kepercayaan diri yang kuat dan stabil. Anda tahu bahwa Anda bergerak maju, bahkan jika tidak ada yang melihat. Anda tidak perlu pengakuan dari siapapun, karena kepuasan itu datang dari dalam diri Anda sendiri. Prinsip ini juga membantu Anda menghargai perjalanan, bukan hanya hasil akhirnya. Dalam proses mencapai tujuan besar, setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah bagian dari perjalanan yang berharga. Ketika Anda membicarakan rencana, fokus Anda cenderung beralih ke hasil akhir, sebuah gambaran kesuksesan yang masih berada di masa depan. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk hidup di saat ini, untuk fokus pada tindakan nyata yang bisa kita lakukan hari ini. Dengan bekerja dalam diam, Anda menjadi lebih sadar akan progres kecil yang terus Anda capai. Anda belajar menikmati proses, menemukan kepuasan dalam kerja keras, dan tumbuh sebagai pribadi di sepanjang perjalanan itu. Marcus Aurelius sering menekankan pentingnya berkonsentrasi pada tugas di depan mata. Menurutnya, setiap hari adalah kesempatan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dan untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan. Dengan tidak membicarakan rencana, Anda mempraktikkan prinsip ini secara nyata. Anda berhenti memikirkan hal-hal yang tidak relevan dan sepenuhnya hadir dalam pekerjaan Anda. Anda membangun fokus yang lebih tajam dan produktivitas yang lebih tinggi, karena tidak ada energi yang terbuang untuk bicara atau memikirkan reaksi orang lain. Tindakan adalah bahasa yang paling kuat. Dalam diam, Anda menciptakan karya yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang-orang mungkin meragukan Anda ketika mereka tidak tahu rencana Anda. Tetapi ketika hasilnya muncul, mereka tidak akan bisa mengabaikan apa yang telah Anda capai. Kesuksesan yang datang dari tindakan diam memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kesuksesan yang diumumkan sejak awal. Ini adalah kemenangan yang autentik dan murni, karena Anda mencapainya dengan fokus, dedikasi, dan ketenangan batin. Dengan memahami filosofi Stokisme, kita belajar bahwa diam bukanlah kelemahan. Diam adalah tanda kekuatan, kebijaksanaan, dan kedisiplinan. Diam adalah cara untuk melindungi visi kita dari gangguan eksternal dan menjaga energi kita tetap utuh untuk tindakan nyata. Dalam dunia yang penuh kebisingan, menjadi seseorang yang memilih untuk bekerja dalam tenang adalah sebuah keunggulan. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Anda hanya perlu fokus pada apa yang bisa Anda lakukan, pada progres harian yang bisa Anda capai, dan pada nilai-nilai yang Anda pegang teguh. Ketika waktunya tiba, hasil Anda akan berbicara dengan sendirinya, dan itu akan lebih berharga daripada 1000 kata yang pernah Anda ucapkan. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, jika Anda ingin berkembang, bersiaplah untuk dianggap bodoh dan tidak tahu apa-apa. Biarkan orang meremehkan Anda, biarkan mereka tidak tahu rencana Anda, karena pada akhirnya, tindakan Anda akan membuktikan segalanya. Ketika kita mendalami lebih jauh filosofi Stokisme dalam konteks menyimpan rencana besar untuk diri sendiri,
kita akan menemukan bahwa diam juga memberikan kebebasan untuk berproses tanpa tekanan. Seringkali, ketika kita mengumbar rencana besar, kita tanpa sadar menciptakan harapan yang sangat tinggi, bukan hanya di mata orang lain, tetapi juga dalam diri kita sendiri. Harapan ini dapat berubah menjadi beban yang justru menghambat langkah kita. Kita menjadi terlalu fokus pada pandangan orang lain, merasa harus membuktikan sesuatu, atau bahkan terjebak dalam kecemasan jika gagal memenuhi ekspektasi yang telah kita ciptakan. Dalam Stokisme, kegagalan bukanlah sesuatu yang ditakuti, melainkan bagian wajar dari proses belajar dan berkembang. Namun, ketika terlalu banyak orang yang tahu rencana kita, kegagalan bisa terasa lebih berat karena dipandang sebagai sesuatu yang memalukan atau mengecewakan. Oleh sebab itu, dengan bekerja dalam diam, Anda membebaskan diri dari tekanan eksternal. Anda memberi diri sendiri izin untuk belajar dari kesalahan tanpa rasa malu, untuk mencoba dan gagal dengan tenang, dan untuk terus bergerak maju dengan cara yang paling produktif. Ini adalah bentuk kebebasan sejati. Bebas dari penilaian orang lain dan bebas untuk fokus hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan. Lebih lanjut, diam menciptakan ruang untuk refleksi. Dalam perjalanan menuju tujuan besar, penting untuk secara berkala mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil. Apakah strategi yang Anda jalankan efektif? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang bisa ditingkatkan? Ketika Anda terlalu sibuk membicarakan rencana dengan orang lain, ruang untuk refleksi ini seringkali hilang. Pikiran Anda menjadi bising dengan masukan, opini, atau komentar dari berbagai pihak yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan bekerja dalam diam, Anda memberi diri Anda ruang yang cukup untuk berpikir jernih, merefleksikan progres dengan bijaksana, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan tanpa distraksi. Refleksi ini juga membawa kita pada konsep kesadaran penuh dalam tindakan, suatu prinsip inti dalam Stokisme. Ketika Anda fokus pada pekerjaan itu sendiri, bukan pada pujian atau pengakuan, Anda lebih hadir dalam setiap langkah yang Anda ambil. Anda menjadi lebih teliti, lebih detail, dan lebih berdedikasi dalam mengeksekusi tugas-tugas yang membawa Anda mendekat pada tujuan. Dalam kesadaran ini, Anda menyadari bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari pengakuan instan, tetapi dari konsistensi dalam progres kecil yang terus dilakukan hari demi hari. Selain itu, diam adalah bentuk perlindungan bagi ide-ide besar Anda. Tidak semua orang akan memahami visi Anda, dan itu tidak apa-apa. Ada orang-orang yang mungkin meremehkan ide Anda, menanam keraguan, atau bahkan mencoba menghambat langkah Anda. Dalam situasi seperti ini, terlalu banyak bicara justru membuka celah bagi hal-hal negatif untuk masuk. Dengan menjaga rencana besar tetap rahasia, Anda melindungi ide-ide Anda dari energi yang tidak mendukung dan membiarkannya berkembang dalam lingkungan yang lebih sehat, yaitu dalam pikiran Anda sendiri dan tindakan nyata yang Anda ambil. Lebih menarik lagi, filosofi Stokisme mengajarkan kita bahwa hasil adalah konsekuensi alami dari tindakan, bukan dari janji-janji atau rencana yang diumbar. Dengan bekerja dalam diam, Anda berinvestasi pada proses itu sendiri, bukan pada bagaimana Anda terlihat di mata orang lain. Pada saat hasil itu muncul, keberhasilan Anda akan memiliki makna yang lebih dalam. Itu adalah bukti dari usaha nyata, ketekunan, dan fokus yang telah Anda curahkan, bukan sekadar kata-kata kosong. Hasil seperti ini bukan hanya lebih memuaskan secara pribadi, tetapi juga lebih dihormati oleh orang lain karena datang dari kerja keras yang autentik. Filosofi ini mengembalikan kita pada esensi dari tindakan itu sendiri. Kata-kata, meskipun kuat, tidak akan pernah bisa menggantikan nilai dari tindakan nyata. Dalam bekerja dengan tenang, Anda menemukan bahwa progres kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih berharga daripada janji-janji besar yang hanya diucapkan tanpa tindakan. Anda belajar bahwa diam bukan berarti pasif,
Justru sebaliknya, diam adalah bentuk aktivitas internal yang penuh makna. Diam adalah tanda bahwa Anda sedang bekerja keras, berpikir dengan bijaksana, dan melangkah dengan penuh kesadaran menuju tujuan Anda. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, salah satu filsuf Stoik terbesar, jangan hanya berkata bahwa Anda akan bertindak sesuai dengan filosofi, tetapi jalani itu. Buktikan prinsip Anda melalui tindakan nyata. Dalam setiap langkah kecil yang Anda ambil dalam diam, Anda sebenarnya sedang membuktikan prinsip ini. Anda tidak perlu berkata banyak, karena tindakan Anda sudah menjadi bukti terbaik dari siapa diri Anda dan apa yang ingin Anda capai. Jadi, bekerja dalam diam adalah kombinasi antara kekuatan mental, disiplin, dan kebijaksanaan. Ini adalah cara untuk melindungi visi Anda, menjaga fokus Anda, dan bergerak maju dengan strategi yang lebih efektif. Ketika Anda memilih untuk menyimpan rencana besar hanya untuk diri Anda sendiri, Anda sedang melatih kebijaksanaan yang diajarkan oleh para filsuf Stoik selama berabad-abad, bahwa ketenangan adalah kekuatan, tindakan adalah bukti, dan hasil adalah suara yang paling lantang. Kesimpulannya, dalam dunia yang penuh kebisingan dan dorongan untuk selalu terlihat, menyimpan rencana besar untuk diri sendiri adalah tindakan bijaksana yang mencerminkan kekuatan, fokus, dan kedewasaan. Filosofi Stokisme mengajarkan kita bahwa diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk disiplin diri dan strategi yang cerdas. Dengan menjaga rencana tetap rahasia, Anda melindungi energi mental dari gangguan eksternal, menjauhkan diri dari ekspektasi yang tidak perlu, dan memberi ruang untuk bekerja dengan tenang serta penuh kesadaran. Dalam proses ini, Anda melatih kebajikan stoik seperti kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaan, di mana tindakan nyata menjadi prioritas utama, bukan sekadar janji atau omongan kosong. Dia membantu Anda untuk fokus pada progres yang sesungguhnya, menikmati setiap langkah kecil menuju tujuan, dan membangun karakter yang kuat dari dalam. Anda tidak lagi bergantung pada validasi eksternal atau pengakuan instan, karena kepuasan sejati datang dari melihat kerja keras Anda membuahkan hasil. Pada akhirnya, biarkan hasil Anda berbicara. Tindakan Anda, yang dilakukan dengan konsistensi dan ketenangan, akan menjadi bukti terbaik dari visi dan usaha Anda. Dunia tidak perlu tahu setiap langkah yang Anda rencanakan. Yang terpenting adalah bagaimana Anda melangkah maju, satu tindakan nyata pada satu waktu. Dengan mengikuti prinsip ini, Anda tidak hanya mencapai tujuan dengan lebih efektif, tetapi juga menemukan kedamaian dan kebijaksanaan sejati di sepanjang perjalanan Anda. Seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, bekerjalah dalam diam, dan biarkan pencapaian Anda bergema lebih lantang daripada kata-kata.